Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Freddy Leo Agninantama, pengajar praktik Akantan 4 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan menampilkan praktik baik saya dalam pendampingan individu dengan menggunakan strategi Grow Coaching Model. Pengajar praktik mempunyai peran strategis dalam program pendidikan guru penggerak. Melihat peran strategis tersebut, pengajar praktik harus mempunyai kompetensi yang wajib dimiliki oleh pengajar praktik adalah mentoring dan coaching. Strategi yang saya gunakan dalam pendampingan individu adalah Grow Coaching Model. Grow Coaching Model diawali dengan baik jangka panjang maupun jangka pendek terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Setelah itu, calon guru penggerak akan dibimbing untuk menyadari dan memahami kondisi saat ini dan posisi saat ini. Guru penggerak akan mendapatkan semangat dan motivasi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Dengan dilakukan strategi tersebut, diharapkan calon guru penggerak dapat mengeluarkan ide-ide program untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Berikut adalah contoh Grow Coaching Model yang saya lakukan di pendampingan individu saya. Ya, selamat pagi Bu Jua. Ya, selamat pagi Pak Leo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat dan seperti yang menjadi kersani kondisinya fresh. Juga pada pagi hari ini dalam keadaan cerah ya, sehingga kita bisa bersama-sama lagi dalam pendampingan individu yang tepat. Di lokakarya kemarin sudah dibahas tentang rencana kerja. Di pendampingan individu ini juga menginginkan tujuannya, harapannya nanti hasil akhirnya seperti apa? Kalau tujuan yang ingin saya lakukan dalam ini kali ini setelah ada PI yang lokakarya yang ke-8 kemarin adalah tujuan utama saya ingin nanti murid itu mampu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan mampu mewujudkan mental spiritual sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, itu tujuan saya, tapi nanti dari tujuan itu pengembangannya ke rekan sejawat dan anak-anak juga dari kelompok praktisi yang saya punya. Praktis seperti itu. Iya. Jadi menggunakan prestasi. Iya, betul. Dari tujuan tersebut, kedepannya pasti nanti akan menemukan beberapa kendala. Nah, memungkinkan yang juga sudah dipikirkan itu kendala-kendala kedepannya yang mungkin dihadapi apa? Iya. Saya yakin setiap tujuan, setiap langkah yang kita ambil pasti ada kendalanya. Nah, kendala di sini di lingkungan saya, yang pertama mungkin kendala yang muncul dari rekan sejawat, yang kedua mungkin kendala yang muncul dari anak-anak kami serta didik kami. Kalau dari rekan sejawat itu mungkin karena ini ada hal baru tentang IKM itu, jadi mereka untuk melalui proses pembelajaran, melalui proses pengembangan diri itu pastilah mereka mengalami beberapa hambatan dan mereka mengalami kesulitan dalam penerapan ini. Nah, di sini kendala ini, yang kedua kendalanya itu adanya keinginan yang kurang matang. Artinya di sini keinginan untuk belajar untuk ini itu karena teman-teman kami, rekan kami sudah banyak yang sekolah, jadi untuk lebih memahaminya itu kesulitan. Ini akan menjadi kendala saya. Ini akan menjadi kendala saya. Kemudian untuk jadi anak-anak sendiri, anak-anak itu sampai saat ini itu masih akibat dari learning loss di masa pandemi kemarin, minatnya masih sangat rendah sekali. Motivasi belajarnya juga sangat rendah sekali. Apalagi dalam pembelajaran yang saat ini harusnya penerapan IKM, implementasi kurikulum merdeka, ternyata kan yang ada saat ini masih IKM rasa kurtilas. Nah, ini yang membuat anak-anak itu motivasi belajarnya, minat belajarnya itu rendah. Nah, itu kurang lebih ada kendala-kendala seperti itu dari rekan sejawat maupun dari siswa sendiri atau dari peserta didik itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Iya, adalah dari siswa sendiri
siswa, dari rekan sejawat, strategi yang sudah juga. Ya, strategi yang akan saya lakukan, pastilah kalau kendala itu ada, kita harus mencari solusi di sana. Strategi rencana saya, strategi yang akan saya lakukan untuk rekan sejawat tetap melakukan pembahasan atau sosialisasi bagaimana merubah pola pikir mereka dari yang semula merasa kesulitan untuk mengembangkan diri mengikuti perkembangan kurikulum yang ada, dengan membantu mereka kemudian bersosialisasi, kemudian menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah setiap dengan agenda yang khusus. Jadi misalnya setiap hari MGMP gitu, misalnya hari Rabu itu MGMP-nya ada PPKN, ada matematika. Nah, kita di sini masuk di sini dengan memberikan penjelasan, sosialisasi gitu ya. Kita secara rutin, di agenda secara rutin. Nanti dengan seperti itu insya Allah ada perubahan dari Bapak Ibu guru yang semula mereka belum menguasai menjadi lebih menguasai, karena dalam IKM ini titik beratnya adalah intinya pembelajaran berfokus pada siswa, berpihak pada siswa dengan penerapan pembelajaran diferensiasi, dengan memperhatikan minat anak, kontennya, kemudian hasilnya. Nah, di sini ini yang masih hal baru bagi Bapak Ibu guru yang menjadi kendala juga bagi mereka untuk agar kendala ini bisa segera terselesaikan. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan sosialisasi dan pembebasan juga pendampingan pada Bapak Ibu. Kemudian untuk siswa, mungkin siswa bisa dengan kebiasaan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, kurang lebih seperti itu agar minatnya bisa meningkat. Luar biasa, ternyata langsung menemukan untuk strategi yang bisa diatasi dari kendala-kendala tersebut dengan pembelajaran yang inovatif sehingga anak menarik pembelajarannya, kemudian juga pendampingan untuk rekan sejawat bisa mengatasi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian dari dua strategi itu untuk penerapan implementasinya kapan nanti bagaimana Bu untuk siswa maupun rekan sejawat? Untuk penerapannya ke depan, harapannya ya, ke depan harapannya nanti saya berharap teman-teman itu mampu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi yang tidak pada murid, kemudian mampu menyusun rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid, sehingga nanti setelah mereka menyusun, melaksanakan, kemudian menganalisis, dan jelas menganalisis bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan, perubahan itu ada enggak, kekurangan itu ada enggak, pasti ada kalau kekurangan dan kelebihannya. Nah, nanti setelah itu kita ambil sebagai pijakan untuk menindaklanjuti, kemudian merefleksi, sehingga nanti memang benar-benar anak ini bisa kita olah sebagai siswa yang berprestasi. Di sini tidak hanya berprestasi dalam akademik, tapi juga perilakunya atau karakternya seperti yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu harapannya. Jadi selain muridnya juga nanti ada perubahan dalam mental spiritualnya, dalam minatnya, kemudian motivasinya yang semakin meningkat. Bapak Ibu guru pun harus bisa merefleksi diri. Artinya di sini setelah beliau menerapkan apa yang sudah disusun, apa yang sudah direncanakan, beliau bisa menganalisis dan bisa menemukan kekurangan-kekurangan yang ada, yang harus diperbaiki lagi, dan kelebihan yang harus dipertahankan paling tidak dan dipertahankan. Kurang lebih seperti itu. Iya, biasa. Nah, itu pelaksanaannya juga kira-kira akan dilaksanakan biasa bisa regular di sini. Oke, rencana saya karena ini sudah akhir semester 1, rencana saya nanti di semester genap saya akan melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu guru dengan terlebih dahulu sosialisasinya. Jadi di minggu pertama biasanya memang kita kalau di semester awal semester minggu pertama itu kita gunakan untuk penyusunan perangkat atau mungkin revisi perangkat yang ada begitu, terus kemudian nanti kita melakukan validasi. Nah, saat revisi RPP itulah saya akan
waktu itu untuk pendampingan dalam revisi, tetapi kita agendakan sesuai dengan hari-hari NPMP, sehingga nanti tidak besar jumlah personelnya, karena semakin banyak jumlah personel itu nggak fokus. Itu seperti itu. Jadi insya Allah di semester depan sudah kita terapkan atau sudah saya laksanakan program ini. Tentunya dengan dukungan teman-teman dan bapak kepala sekolah. Juga di sini biasanya saya melibatkan pengawas binaan. Biasa. Berarti nanti akan dilaksanakan di awal semester ya, semester genap ya, minggu pertama. Oke, nanti saya akan kesini lagi minggu pertama untuk mereview lagi ya, apakah sudah dilaksanakan juga strategi harapannya di selanjutnya. Oke, terima kasih juga ya kesempatan ini sangat luar biasa, juga sudah bisa mengatasi dari kendala-kendala yang sudah dihadapi tadi, sehingga memunculkan harapan-harapan baru untuk meningkatkan prestasi di SMP 2. Sampai sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, testimoni yang bisa saya berikan selama saya menjalani pendidikan guru penggerak dan selama saya kegiatan PI oleh PP saya, Bapak Freddy Leo Agminantama, ada beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan karena beliau mendampingi saya dengan model group coach, di mana beberapa manfaat itu bisa saya sampaikan. Di antaranya beliau membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, kemudian selain membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas, juga membantu saya dalam mencari solusi dari kendala-kendala yang saya alami selama ini dalam menjalankan pendidikan guru penggerak yang tentunya banyak hambatan, kendala. Alhamdulillah dengan pendampingan beliau, kendala dan hambatan itu bisa teratasi dengan baik. Selain itu juga meningkatkan semangat saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Jujur di beberapa bulan itu saya sudah mengalami penurunan semangat karena banyaknya tugas, kemudian belum bisa memanage waktu yang tepat, kemudian ada banyak kendala. Nah, di sini beliau dalam pendampingan meningkatkan semangat saya, memberi semangat saya selama masa pendampingan, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai di akhir PI 8, dan alhamdulillah sampai di PI 8 ini saya bisa menjalani pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Kemudian selain itu, dengan adanya coach terhadap saya dalam menyelesaikan segala kendala dan hambatan yang saya hadapi ini, membimbing saya, mendidik saya untuk lebih dewasa dalam menyikapi kendala dan hambatan yang selama ini saya lakukan, dan mungkin kedepannya akan menjadi semangat bagi saya dalam menyampaikan atau dalam mengatasi permasalahan yang ada dan kendala-kendala yang ada. Terima kasih kepada BP, semoga nanti kedepannya semakin berkah, semakin sukses, tidak hanya pada BP, juga kepada teman-teman guru lainnya, dan kepada saya khususnya. Tetap saya mohon pendampingan dan pembimbingan dari BP, walaupun pendidikan ini sudah selesai. Tetap kita butuh pemantauan dan kolaborasi dalam mengembangkan dunia pendidikan. Salam guru penggerak.